Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gading Berlianwati Nurkumala dengan NIM 202105100026. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari paper mata kuliah kebijakan publik dengan dosen pengampu Bapak Husni SAP MKP dengan judul Pengembangan Kualitas Potensi Wisata Bahari Lamongan menuju Objek Wisata. A. Konsep kebijakan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kebijakan adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, maupun kelompok sektor wisata, serta individu. Dalam bahasa Inggris, kebijakan adalah policy dan policies. B. Konsep kebijakan publik. Istilah kebijakan seringkali kita dengar baik dalam kehidupan sehari-hari saat melihat berita. Lingkup pembahasan studi kebijakan publik sangatlah luas karena mencakup berbagai bidang serta sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan lainnya. Menurut Kamus Cambridge, kebijakan ialah kebijakan pemerintah yang mempengaruhi setiap orang pada sebuah atau negara bagian. C. Konsep pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari bahasa Inggris Sustainable Development. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Banyak laporan PBB yang terakhir adalah laporan dari KTT Dunia pada tahun 2005 yang menjabarkan tentang pembangunan berkelanjutan terdiri dari 3 tiang utama, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan yang saling bergantung dan memperkuat. D. Konsep wisata bahari. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penerapan sistem desentralisasi yang menjadikan pemerintah daerah mempunyai wewenang dan mengatur daerahnya dalam pengelolaan dana daerah. Dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, upaya pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah di berbagai sektor, yaitu sektor bahari. Hal ini juga diberlakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lamongan atau WBL, yang dimana dulunya merupakan sebuah pantai alami yang indah dengan variasi bebatuan, hampir mirip dengan kodok, atau masyarakat menyebutnya sebagai Tanjung Kodok. E. Konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan yaitu proses terhadap pembangunan kota, bisnis, lahan, dan sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa yang akan datang. Menurut dari Brundtland Report dari PBB tahun 1987. Pada dasarnya, pengembangan objek wisata mencakup 3 hal yang berkaitan yaitu A. Pembinaan masyarakat wisata, B. Pemasaran terpadu, dan C. Pembinaan produk wisata yang menurut UT tahun 1996. F. Konsep model-model kebijakan publik. 1. Pure rationality model, yaitu didasarkan pada rasionalitas murni dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, economically rational model, yaitu penekanan pada efisiensi dan ekonomis. Yang ketiga, sequential decision model, yaitu pembuatan eksperimen untuk penentuan alternatif sehingga tercapai keputusan yang paling efektif. Yang keempat, instrumental model menurut Charles Lindblom, Science of Modeling Through. Keputusan berubah sedikit demi sedikit. Yang kelima, satisficing model menurut Herbert Simon, Bounded Rationality. Keputusan pada alternatif yang pertama yang paling memuaskan. Yang keenam, extra rational model, yaitu paling rasional dan paling optimal. Yang ketujuh, optimal model, model integratif, identifikasi nilai-nilai, kegunaan praktis dengan memperhatikan alokasi sumber-sumber,
penentuan tujuan yang akan dicapai, pemilihan alternatif program, peramalan hasil, dan pengevaluasian alternatif terbaik. G. Fenomena karakteristik. Sebelum dibangun dan kini dikembangkan menjadi wisata Bahari Lamongan, karena adanya bebatuan kodok tersebut, wisata ini dulunya dikenal dengan nama Pantai Tanjung Kodok, dikarenakan posisinya dianggap strategis pada tahun 1983. Pantai ini digunakan oleh National Aeronautics and Space Administration atau NASA. Pantai Tanjung Kodok merupakan tempat wisata yang populer sejak tahun 1980-an, sebelum akhirnya dikembangkan menjadi wisata Bahari Lamongan. Nama Tanjung Kodok diberikan karena adanya beberapa batu besar di tepi pantai yang berbentuk mirip dengan kodok yang sedang menghadap ke laut. Saat ini, di sekeliling batu tersebut dihiasi oleh patung singa laut. Pada tahun 1983, pantai ini digunakan oleh NASA sebagai tempat penelitian gerhana matahari total. Dan pada tahun 1990-an, ditemukan Goa Maharani tepat di depan pantai Tanjung Kodok. Hal ini membuktikan bahwa pantai ini memiliki banyak nilai, baik sejarah maupun nilai pariwisatanya. Di pantai ini juga terdapat menara rakyat yang digunakan pemerintah untuk melihat hilal dalam rangka menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. H. Tabel karakteristik. Nama wisata pesisir, tempat wisata dan Hotel Tanjung Kodok Beach Resort. Karakteristik wisata bahari dengan karakteristik negara berkembang. Kebijakan peran pemerintah daerah Kabupaten Lamongan terhadap kawasan wisata Bahari Lamongan. Contoh kebijakan pembangunan wisata bahari, jelaskan 3 kriteria berkelanjutan. Economic growth, Tanjung Kodok Lamongan merupakan salah satu wisata air yang berada di Kabupaten Lamongan, yang memiliki daya tarik wisatawan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam konteks WBL, bertujuan untuk mengukur kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga berkontribusi tersebut mencapai tujuan. Yang kedua, Goa Maharani Lamongan. Kebijakan peran pemerintah daerah Kabupaten Lamongan terhadap kawasan wisata Goa Maharani Lamongan. Socially, politically acceptable, and culturally sensitive. Goa Maharani merupakan tempat wisata yang berada di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, yang ditemukan oleh penggali tambang pada 6 Agustus 1992. Goa ini memiliki kedalaman sekitar 20 meter dan memiliki luas 2000 meter persegi. Pada goa ini masih terjaga kebersihannya. Dan yang ketiga, alun-alun Lamongan. Kebijakan peran pemerintah daerah Kabupaten Lamongan terhadap kawasan wisata alun-alun Lamongan. Environmental friendly. Alun-alun Lamongan kini menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan. Tata letaknya yang berupa ruang terbuka publik yang terbesar di Lamongan, yang luasnya sekitar 4.900 meter persegi, ini disediakan oleh pemerintah Lamongan untuk masyarakat umum dengan beberapa fasilitas. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.